Arif Mawan berkesempatan menjadi moderator pada siang hari ini untuk kegiatan ilmiah yang hari ini kita memiliki agenda yaitu pembacaan panduan dengan judul Approach to Evaluation and Management of Interstitial Lung Abnormalities dari American Thoracic Society yang akan disajikan oleh Dr. Isman Setiawan. Sebelum kita memulai kegiatan ilmiah siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Yang artinya, ya Tuhan kami, tambahkanlah kami ilmu, berikanlah kami pemahaman dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang saleh. Ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami, mudahkanlah urusan kami, dan lepaskanlah kekakuan dari lidah kami, agar mereka memahami perkataan kami. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti yang terbaik darinya. Baik, selanjutnya mari kita mendengarkan presentasi oleh Dr. Isman Setiawan. Kepada Dr. Isman Setiawan, Dr. memiliki waktu 20 menit untuk mempresentasikan pembacaan panduan, dan 5 menit sebelum selesai akan kami ingatkan sebelumnya. Baik, selanjutnya waktu dan layar kami persilakan kepada Dr. Isman Setiawan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Dr. Arif Mawan. Izin untuk share screen ya, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para narasumber, konsulen, serta rekan-rekan sejawat peserta BPJS Pulmonologi Kedokteran Respirasi FKUIN CRPD Jakarta. Perkenalkan, saya Isman Setiawan. Pada kesempatan siang hari ini akan menyampaikan topik yang berjudul Approach to the Evaluation and Management of Interstitial Lung Abnormalities. Topik ini menjadi semakin penting karena meningkatnya temuan dari kelainan pada CT scan, baik yang pasien dengan bergejala maupun yang ditemukan secara insidental. Serta kita juga akan membahas implikasinya terhadap diagnosis awal dan juga penata laksanaan dari penyakit spesial. Selanjutnya saya akan ke pendahuluan. Dari pendahuluan ini itu ada 4 poin utama, yaitu yang pertama, di panduan ini itu memperbarui dari definisi interstitial lung abnormalities atau akan disebut dengan ILA. Dan yang kedua itu untuk menetapkan kriteria baru untuk membedakan ILA dan interstitial lung disease atau ILD. Yang ketiga adalah ada 11 rekomendasi screening, penilaian awal dan untuk pemantauan dari interstitial lung abnormalities atau ILA. Dan yang terakhir itu dengan menargetkan populasi dari resiko tinggi. Untuk panduan ini, metode yang digunakan yang pertama dari komite yang membuat itu terdiri dari ahli klinis dari bagian pulmonologi, radiologi, dan juga patologi, dan juga dari ahli metodologi. Dan ada 2 pasien yang dilibatkan secara langsung untuk memberikan perspektif dan preferensi dari pasien. Yang kedua, untuk prosesnya itu berbasis bukti dengan menggunakan pertanyaan klinis yang dirumuskan dengan format PICO atau Population Intervention Comparison dan Outcome, dan nanti akan dilakukan sintesis oleh tim metodologi secara sistematis untuk setiap pertanyaan dari PICO yang diajukan. Selanjutnya dilakukan perumusan dari rekomendasi menggunakan diskusi oleh komite di setiap pertanyaannya, dan akan diberikan atau dilakukan voting secara formal dengan jawaban itu menerima atau menolak setiap saran atau rekomendasinya. Dengan ambang batas persetujuan itu minimal 70% suara yang setuju. Jika suara atau hasil votingnya itu kurang dari 70%, maka tidak ada rekomendasi atau for or against. Dengan kualitasnya itu dijaga oleh 4 orang pakar yang anonim, penelaah orang pakar di bidangnya yang merupakan anonim.
dan dilakukan evaluasi ulang selama 3 tahun setelah publikasi untuk menentukan perlu atau tidaknya pembaharuan. Selanjutnya untuk definisi ILA itu sendiri dari panduan ini adalah yang pertama itu kelainan parenkim paru bilateral non-dependent pada CT scan. Itu pada CT thoraxnya itu dapat berupa ground glass opacity, ditemukan retikulasi, distorsi paru, traction bronchiectasis dengan atau tanpa adanya bentuk sarang tawon atau honeycombing yang melibatkan lebih dari 5% zona paru. Dengan ambang batas, kelainannya itu harus mencakup lebih dari sama dengan 5% dari satu zona paru berdasarkan estimasi visual. Dengan syarat temuan tersebut juga belum memenuhi kriteria ILD. Di sini saya menambahkan contoh dari pembagian ke-6 zona paru dari jurnal Pediatric Cardiology. Selanjutnya untuk definisi ILA, CT thorax yang menunjukkan ground glass opacity bilateral, non-dependent, kelainan retikuler, distorsi paru, traction bronchiectasis dan bentuk sarang tawon atau yang melibatkan zona paru nodulastis dari pleuroparenkim, tetapi tidak berkontribusi pada volume yang terkena untuk diperlukan dalam definisi dari ILA itu sendiri. Selanjutnya yang kedua itu kasus yang berisiko tinggi dengan keterlibatan bilateralitas, yaitu tidak diperlukan atau tidak memerlukan riwayat dari keluarga dengan fibrosis paru atau memiliki varian genetik yang terkait dengan ILD yang diketahui. Yang ketiga itu adalah keharusan penemuan insidental dan pengecualian populasi risiko tinggi itu sengaja dihapus dari definisi, dan kelainan yang terjadi secara eksklusif di lokasi pada pencitraan dengan posisi supine itu harus juga dikonfirmasi dengan posisi prone. Jadi tidak boleh hanya dari satu posisi saja. Selanjutnya pada panduan ini juga membahas temuan yang tidak dianggap sebagai ILA, yaitu dibagi menjadi kategori dan contohnya. Yang pertama kategori extend atau luas, dengan yang pertama itu adalah luas atau terbatas dengan kelainan vokal ringan atau fibrosis paraspinal vokal dan adanya unilateral abnormality atau abnormalitas yang unilateral atau kelainan yang unilateral. Yang kedua itu adalah kelainan ekstensif yang memenuhi definisi ILD berdasarkan nanti ada di tabel 3. Selanjutnya temuan yang tidak dianggap sebagai ILA, yang lainnya itu adalah dari temuan pola dan etiologinya itu adalah yang pertama dari atelektasis paru yang dependent atau dependent lung atelektasis. Selanjutnya ada fibrosis linear yang univokal atau multivokal. Ada kista non-infeksimatus, sentrilobular nodularitas atau fibroelastosis pleuroparenkim tanpa temuan CT dari penyakit paru yang lain, serta temuan gagal jantung dan temuan aspirasi seperti adanya ground glass opacity yang berbentuk patch atau adanya nodularitas 3-in-1. Ini merupakan contoh pertama dari subtipe ILA yang gambar A dan B. Untuk gambar A dan B ini adalah ILA yang non-subpleura dari potongan aksial yang gambar A ini dan potongan koronal dari gambar B. Ini menunjukkan adanya ground glass opacity yang berbentuk patchy serta opasitas dari peribronkofaskular yang predominan di zona paru bagian atas, disertai dengan opasitas retikular yang minimal. Selanjutnya untuk gambar kedua, gambar C dan D, ini merupakan ILA yang subpleura tapi yang bentuk non-fibrosis dengan potongan aksial yang gambar C dan koronal yang gambar D. Pada CT scan ini menunjukkan retikulasi yang subpleura bilateral tanpa disertai traction bronchiectasis maupun adanya bentuk dari sarang tawon atau hamil kambing.
Gambar bagian yang ketiga dari gambar pertama ini dari subtipe ILA adalah gambar E dan F dari ILA bagian atau jenis atau subtipe yang fibrosis. Ini dari potongan aksial yang gambar E dan koronal pada gambar F. Ini menunjukkan retikulasi subpleural bilateral disertai adanya traction bronkiektasis. Selanjutnya masuk ke pembahasan tentang definisi dari ILD. Definisi ILD atau penyakit paru interstisial itu pada individu dengan ILA. Yang pertama itu pada seseorang dengan gambaran CT scan dengan ILA, setidaknya satu dari kriteria berikut harus ada untuk mendefinisikan sebagai ILD. Kriterianya itu yang pertama adalah gejala, yaitu sesak dengan bentuk dyspnea dan atau batuk yang oleh klinisi itu diatribusikan merupakan ILD atau diklasifikasikan atau dimasukkan atau diyakini sebagai ILD. Dan secara fisiologi ini bisa salah satu saja, yaitu yang pertama setiap kelainan pada kapasitas vital paru dan kapasitas paru total atau DLCO yang klinisi atribusikan atau klasifikasikan atau yakini merupakan ILD. Ini nanti akan didefinisikan sebagai nilai atau Z-score yang kurang dari batas bawah atau kurang dari nilai normal atau kurang dari Z-score-nya. Dan yang terakhir itu memenuhi kriteria untuk fibrosis paru yang progresif yang oleh klinisi juga diatribusikan atau dimasukkan ke dalam ILD. Selanjutnya kalau dari pencitraan ini ada kelainan pada CT scan berupa yang pertama kelainan fibrosis, yaitu honeycombing atau bentuk sarang tawon, dan atau adanya retikulasi dengan traction bronkiectasis yang melibatkan lebih dari 5% dari total volume paru menurut perkiraan visual. Yang kedua itu adanya kelainan fibrotik progresif pada CT toraks yang serial, dan yang ketiga itu adalah adanya pola ILD fibrosis mayor pada rata-rata adanya diganti dari tadi udah berkali-kali kan. izin. Selanjutnya ada pola ILD fibrosis mayor pada CT toraks yaitu UIP atau probable UIP, HP tipe yang fibrosis, dan NSIP yang tipe fibrosis. Yang terakhir itu dari patologi pola ILD fibrosis mayor yaitu UIP, probable UIP, HP yang fibrosis, dan NSIP yang fibrosis. Ini yang gambar yang kedua ini adalah contoh dari ILD. Yang pertama itu dari potongan aksial di gambar A dan koronal di gambar potongan bagian yang B. Ini menunjukkan ada opasitas reticular subpleural bilateral disertai dengan traction bronkiectasis. Tampak jelas pada paru kanan bagian basal itu di potongan yang aksial. Pada panduan ini juga membahas tentang faktor risiko dari ILA. Yang pertama dari faktor risiko genetik, yang bagian itu adalah dari familial pulmonary fibrosis atau FPF, dan risiko tinggi pada first degree relatif atau FDR. Risiko tingginya itu ada pada varian dengan promoter MUC5B dan dengan varian yang memiliki telomer pendek, serta risiko tinggi poligenik atau poligenic restore. Ada juga dari faktor lingkungan yaitu merokok, pajanan jamur, polusi udara, dan pajanan kerja. Untuk tabel yang selanjutnya itu membahas tentang fitur yang terkait dengan peningkatan risiko progresi dari ILA. Dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada dari bagian demografik dan clinical faktor klinis. Itu yang pertama adalah riwayat keluarga fibrosis paru, adanya usia lanjut, riwayat merokok, pajanan inhalasi lainnya seperti gas, debu atau asap, serta polusi udara, dan connective tissue disease. Untuk yang genetik ada varian dengan promoter MUC5B. Selanjutnya ada dengan panjang telomer dari leukosit yang kurang dari persentil ke-10 disesuaikan dengan usia.
Selanjutnya untuk PICO-nya itu ada 11 pertanyaan. Yang pertama dari screening untuk populasi umum dan risiko tinggi. Untuk PICO yang pertama itu dengan rekomendasi melakukan pemeriksaan sistematis untuk ILA atau ILD. Target populasinya itu adalah perokok yang menjalani screening kanker paru dengan CT scan. Dengan hasil voting itu setuju 100%. Untuk PICO yang kedua adalah dengan rekomendasi melakukan CT thorax awal untuk screening ILA dan ILD pada target populasi individu dewasa dengan connective tissue disease atau CTD yang memiliki risiko tinggi. CTD risiko tingginya itu termasuk rheumatoid arthritis, sclerosis sistemik, selanjutnya ada CTD yang campuran dan juga untuk Sjögren syndrome. Dengan hasil voting 97% setuju. Selanjutnya untuk screening dari riwayat keluarga, rekomendasi 3 itu dibagi menjadi 2. Yang pertama 3A untuk melakukan penapisan awal atau screening awal dari ILA atau ILD dengan CT scan dengan target populasi dewasa lebih dari 50 tahun dengan risiko dari FPS atau FPF atau risiko dari keluarga. Ini 94% setuju. Dan 3B itu tidak ada rekomendasi tidak ada rekomendasi untuk melakukan screening pada dewasa lebih dari 50% dengan IPF tanpa riwayat keluarga lain dengan ILD. Ini 54% setuju atau tidak mencapai konsensus. Selanjutnya screening yang selanjutnya dari tes genetik yang tidak direkomendasikan untuk PICO nomor 4 yaitu jangan melakukan tes MUC5B sebagai tes awal. Itu dengan target populasi dewasa 50 tahun dengan riwayat FPF. Alasan utama itu tidak dilakukan karena sensitivitas dan spesifikasinya tidak cukup dengan hasil voting 100% setuju. Dan untuk rekomendasi atau PICO yang kelima itu jangan melakukan tes pengukuran panjang telomer sebagai tes awal. Nah, target populasi yang sama dengan alasan utama juga yang sama dan hasil voting itu sama. Selanjutnya, PICO yang ke-6 dan ke-7 merupakan penilaian awal atau baseline yang direkomendasikan. Rekomendasi yang pertama itu melakukan asesmen dari gejala atau penilaian atau pemeriksaan awal dari gejala. Dengan definisi itu menanyakan adanya batuk dan sesak saat aktivitas dengan tujuan identifikasi dini dari ILD yang non-invasif dan untuk baseline dari pasien. Nah, hasil voting setuju 100%. Dan rekomendasi yang ketujuh itu adalah melakukan PFT atau pulmonary function test dengan pengukuran KVP, KPT, dan DLCO untuk mengidentifikasi dini ILD secara non-invasif dan untuk pemeriksaan baseline juga. Ini 97% setuju. Selanjutnya untuk penilaian awal dan baseline yang tidak direkomendasikan, itu rekomendasi yang nomor 8 itu adalah jangan melakukan biopsi paru. Alasan utamanya karena menghindari bahaya dari prosedur invasif yang minim atau tanpa manfaat. Dengan pengecualian itu, jika memenuhi kriteria ILD sesuai pedoman itu dapat dilakukan biopsi paru. Dengan hasil voting 97% setuju. Nah, yang ke-9 itu adalah jangan melakukan tes MUC5B dengan alasan utama biaya, pemeriksaan yang tidak universal dan tidak informatif. Tidak ada pengecualian dengan 97% setuju. Untuk yang ke-10 itu dari PICO-nya, rekomendasinya itu adalah jangan melakukan pengukuran panjang telomer. Ini alasan utamanya sama seperti MUC5B. Dan pengecualian itu jika ada riwayat keluarga atau gejala yang sugestif telomeropati seperti rambut beruban. Itu hasil votingnya 97% setuju. Dr. Isman, sisa waktu 5 menit, dokter. Terima kasih, Rektor. Izin lanjutkan. Untuk nomor 11 itu rekomendasi dari PICO-nya itu adalah untuk melakukan CT thorax ulang dalam waktu 2-3 tahun setelah CT scan awal. Dengan catatan itu lebih cepat 12 bulan, lebih cepat atau dalam jangka waktu 12 bulan itu mungkin bisa dilakukan pada beberapa kasus tertentu. Dan frekuensi pemeriksaan yang selanjutnya itu tergantung dari progres dari penyakit atau penyakit dari yang diderita oleh pasien. Dengan hasil voting 94% setuju.
Ini merupakan evaluasi dari tata laksana ILA atau panduan yang diberikan oleh ATS. Itu yang pertama dari penapisan atau screening atau deteksi dengan populasi yang direkomendasikan untuk menjalani penapisan atau mendeteksi kemungkinan kelainan ILA atau ILD, serta metode yang digunakan itu. Yang pertama, direkomendasikan untuk populasi yang memenuhi syarat penapisan kanker paru dari PICO yang pertama tadi adalah individu yang termasuk dalam kriteria penapisan kanker paru. Jadi misalkan ada pasien dengan risiko tinggi kanker paru, itu juga bisa dimasukkan ke dalam screening untuk ILA atau ILD ini. Yang kedua, diagnosis dari connective tissue disease atau penyakit jaringan ikat dari PICO yang kedua itu, pasien dengan penyakit jaringan ikat risiko tinggi seperti rheumatoid arthritis atau Sjögren syndrome itu memiliki risiko lebih tinggi untuk berkembang ke arah ILD, sehingga penapisannya itu lebih dianjurkan. Yang ketiga, dewasa lebih dari 50 tahun dengan garis keturunan pertama seperti pada saudara kandung atau orang tua yang menderita fibrosis paru familial atau FPF dengan PICO yang 3A. Selanjutnya untuk metode penapisan atau screeningnya itu menggunakan CT thorax untuk mendeteksi abnormalitas pada parunya, termasuk nanti akan masuk ke dalam itu ILA. Dan cara untuk identifikasi lain itu pada panduan ini dijelaskan adanya pada temuan insidental saat seseorang itu melakukan CT scan, misalkan untuk risiko untuk toleransi operasi ataupun pada kondisi-kondisi yang memerlukan pemeriksaan CT scan. Nah, untuk insiden selanjutnya dimasukkan ke dalam insiden ILA, lalu kita melakukan pemeriksaan baseline atau pemeriksaan awal. Dengan rekomendasi itu tadi menanyakan berupa keluhan seperti batuk dan sesaknya, dan juga untuk menanyakan untuk melakukan untuk pengurangan risiko seperti berhenti merokok, penghindaran pajaran debu, asap, dan juga obat-obatan yang berisiko, serta untuk melakukan vaksinasi yang sesuai usia. Selanjutnya untuk penilaian lanjutan atau follow up assessment untuk ILA dengan prevalen ini nanti akan dibagi juga dengan ILD. Untuk nilai yang prevalen atau yang sering muncul itu kelainan interstisial yang sudah terdeteksi dan dipantau perkembangannya. Nah, untuk reassessmentnya itu direkomendasikan menggunakan yang pertama sama seperti tadi, ditanyakan gejalanya, dipantau terus berdasarkan keluhan pasien. Kita juga pemeriksaan faal paru atau pulmonary function test dengan risiko tinggi itu dilakukan setiap 6-12 bulan, dan untuk risiko rendah itu dilakukan setiap 2-3 tahun. Selanjutnya untuk CT thoraxnya itu untuk risiko tinggi dilakukan setiap 12 bulan dan risiko rendah itu setiap 2-3 tahun. Selanjutnya untuk diagnosis ILD baru itu akan direfer atau dirujuk ke pulmonologis untuk evaluasi, manajemen, dan monitoring seperti pada guideline. Serta kita juga perlu melakukan pengurangan risiko yang berkelanjutan, yaitu dengan melanjutkan upaya berhenti merokok dan penghindaran pajanan, serta melakukan vaksinasi seperti pada yang tadi dilakukan. Dr. Isman, waktu sudah habis, mohon dipercepat dokter. Izin untuk menambahkan satu slide lagi dari bagian kesimpulan. Untuk kesimpulan dari panduan ini, yang pertama untuk keterbatasan strategi pencegahan tersier. Strategi pencegahan tersier itu berfokus pada fibrosis paru yang sudah lanjut dan memiliki dampak terbatas terhadap morbiditas dan mortalitas dari ILD. Dan kesimpulannya juga untuk peluang dari identifikasi awal dengan mengidentifikasi individu sebelum timbulnya fibrosis paru yang nyata secara klinis, dan memberikan peluang untuk melakukan intervensi lebih awal, pencegahan primer dan sekunder sebelum fibrosis yang lebih luas dan irreversibel itu terjadi.
Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya kembalikan kepada dokter. Baik, terima kasih pada Dr. Isman Setiawan atas presentasinya yang menarik dan informatif. Selanjutnya, mari kita mulai sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada rekan peserta BPDS, jika ada pertanyaan, silahkan angkat tangan dan beritahu nama Anda serta pertanyaan. Baik, pada penanya pertama, dipersilakan kepada Dr. Versa Syafir Ramadan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator atas kesempatannya, terima kasih kepada PJ Lima dan narasumber, terima kasih kepada Dr. Isman atas penyajiannya, dok. Saya ingin bertanya terkait sebelum tadi dokter sudah menjelaskan tentang ILA ya dok, interstitial lung abnormalities ya dok. Saya ingin bertanya apabila seseorang pasien itu datang, pasien itu membawa hasil CT scan toraks, kemudian dari hasil interpretasinya menunjukkan terdapat gambaran granulomatous opasitis bilateral kurang dari 5% dari satu zona paru. Apakah gambaran ini bisa dikategorikan sebagai ILA, dokter? Ya, demikian. Terima kasih, dok. Baik, terima kasih Dr. Versa atas pertanyaannya. Dipersilakan kepada Dr. Isman, apakah sudah jelas dok pertanyaan dari Dr. Versa? Baik, terima kasih moderator, terima kasih Dr. Resya. Izin jawab dok, tadi dari ILA ya dok. Untuk pasien ILA dengan GGO kurang dari 5% ya dok, dari satu zona paru, itu dapat diklasifikasikan atau tidak. Merujuk pada definisi ILA ini, untuk temuan seperti GGO yang kurang dari 5% itu belum dapat dikategorikan sebagai ILA dok. Untuk penjelasannya mungkin secara singkat tadi dari panduan juga dijelaskan untuk ILA itu ditegakkan ketika terdapat kelainan parenkim paru yang bilateral, atau di sini kan ada bilateral dan non-dependent, dan mencakup lebih dari sama dengan 5% dari satu zona paru berdasarkan estimasi visual. Serta yang penting juga adalah belum masuk atau belum dikategorikan atau belum memenuhi kriteria dari ILD dok. Kalau untuk luas kelainan yang kurang dari 5% dan hanya melibatkan satu zona itu tidak memenuhi batas ambang yang minimal dok. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Dr. Isman. Kepada Dr. Versa, apakah ada tanggapan dokter? Ya, baik. Terima kasih, Dr. Isman, atas jawabannya, dokter. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Dr. Dede Hidayat untuk bertanya. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Dede Hidayat. Izin bertanya kepada Dr. Isman. Dari slide tadi dokter sudah menjelaskan tentang screening populasi umum dan risiko pada populasi tinggi. Pertanyaannya, bagaimana riwayat keluarga dan uji genetik dapat membantu dalam screening ILA pada populasi risiko tinggi, dokter? Terima kasih, dokter. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Dr. Dede. Kepada Dr. Isman, apakah sudah jelas pertanyaan dari Dr. Dede? Baik, terima kasih dok, sudah jelas. Izin untuk menjawab. Tadi untuk penapisan atau screening ya dok, dari riwayat keluarga dengan risiko tinggi, ini itu dari sini dan di gambar yang ketiga. Untuk tadi untuk yang riwayat keluarganya dok, untuk riwayat keluarga dengan ILD yang seperti IPF itu, karena dia merupakan autosomal dominan, itu lebih direkomendasikan untuk dilakukan screening dok. Dan screening yang lainnya juga bisa dilakukan jika pada riwayat keluarga itu terdapat lebih dari atau sama dengan 2 anggota keluarga dengan ILD, dan yang terakhir itu adalah dari ya itu aja sih dok untuk riwayat keluarga. Dan untuk
screening dari uji genetik tadi ya dok. Untuk uji genetik itu untuk varian gen yang MUC5B dan telomer pendek itu kan tidak direkomendasikan dok. Yang ini, jadi intinya untuk jawaban dari screening dari populasi umum dan risiko tinggi itu kita perlu melakukan pemeriksaan screening itu pada perokok yang menjalani screening kanker paru dengan CT scan dan individu dewasa dengan CTD yang resikonya tinggi dok, seperti rheumatoid arthritis, sclerosis ischemic, dan juga ada Sjögren syndrome. Mungkin itu yang bisa saya jawab dok. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya Dr. Isman. Kepada Dr. Dede, apakah ada tanggapan dokter? Cukup dokter, terima kasih banyak Dr. Isman. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Dr. Sabrina untuk bertanya. Silakan dok. Interupsi dulu ya, untuk penanya baiknya dikasih tanggapan juga ya. Ya. Baik dokter. Baik, terima kasih kepada presentan. Izin bertanya kepada presentan. Saya membaca pada American Thoracic Society Clinical Statement 2025 dan naratif terbaru dari Frontier Medicine 2026 itu sama-sama menekankan evaluasi sistematik dan stratification pada ILA, tapi belum menunjukkan bukti kuat bahwa intervensi itu bisa mencegah terjadinya ILA secara kausal. Pada kesimpulan tadi Dr. Isman sempat membahas tentang pencegahan primer dan sekunder. Apa yang dimaksud pencegahan primer dan sekunder pada ILA, dan apakah hal ini dapat diterapkan pada fasilitas kesehatan di Indonesia? Terima kasih dokter. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Dr. Sabrina. Kepada Dr. Isman, apakah sudah jelas dokter? Baik, sudah jelas dok. Izin untuk menjawab pertanyaan dari Dr. Sabrina. Itu untuk pencegahan yang primer dan sekunder ya dok. Untuk pencegahan primernya itu kalau pada ILA dengan individu yang berisiko dulu ya dok. Jadi misalkan sudah ada risikonya, itu yang perlu dilakukan adalah yang pertama menghindari pajanan dari rokok, debu. Kalau pada panduan ini juga tadi menambahkan untuk melakukan vaksinasi di sini. Berhenti merokok, menghilangkan pajanan seperti pajanan pada pekerjaan, pajanan pada lingkungan, dan juga untuk melakukan vaksinasi dok. Lanjutnya untuk pencegahan sekundernya itu berarti kan kita harus melakukan deteksi dini ya dok, atau screening yang lebih sering atau lebih lebih dilakukan dan ditegaskan untuk pasien dengan risiko tinggi pada ILA-nya dok. Jadi kita perlu melakukan screening pada kecurigaan-kecurigaan yang memiliki faktor risiko tinggi itu dok. Tadi sempat dibahas juga untuk implementasinya dok. Kalau untuk implementasinya pasti kan untuk klinik atau setaraf dengan klinik dan puskesmas itu bisa dilakukan edukasi dok untuk risiko, menurunkan risiko atau risk reduction-nya, dan juga untuk mempromosikan dari gaya hidup sehat dok. Dan kalau untuk rumah sakit itu kita bisa melakukan screening. Jadi pada populasi yang risiko tinggi dengan melakukan pemeriksaan CT scan dok. Misalkan tadi kan kalau di guideline di panduan ini kan untuk lung cancer screening eligible population itu bisa dilakukan dok. Jadi sekalian untuk screening kanker paru bisa juga untuk dilakukan screening dari ILA-nya ini dok. Mungkin itu yang bisa saya jawab dok. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Dr. Isman. Kepada Dr. Sabrina, apakah ada tanggapan dokter? Saya setuju dengan Dr. Isman.
memang yang saya baca dari ATS Clinical Statement 2025 ini menekankan bahwa faktor risiko utama ILA adalah usia lanjut, riwayat merokok, pajanan inhalasi kronik, riwayat keluarga ILD, dan penyakit autoimun. Dan untuk pencegahan sekunder juga mengidentifikasi ILA dini dan mencegah progresinya menjadi ILD klinis atau fibrosis lanjut. Dari Putman et al. NEJM 2016 juga ILA sendiri berhubungan dengan penurunan KVP lebih cepat dan peningkatan mortalitas. Sehingga saya setuju dengan Dr. Isman di mana pencegahan sekunder adalah mengidentifikasi ILA dini dan pencegahan primer adalah mengurangi faktor risiko biologis sebelum terbentuknya kelainan interstisial pada CT. Terima kasih, dokter. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari Dr. Sabrina. Selanjutnya kepada penanya terakhir, saya berikan kesempatan kepada Dr. Muhammad Iqbal Nur. Silakan dokter. Ya, terima kasih untuk moderator. Terima kasih kepada Dr. Usman untuk presentasinya. Tadi pada presentasi disebutkan terapi ILA ini belum direkomendasikan. Yang ingin saya tanyakan, dok, mengapa terapi untuk interstisial lung abnormalitas ini atau ILA ini belum direkomendasikan secara rutin, meskipun terdapat risiko progresi dalam kondisi klinis seperti apa terapi dapat dipertimbangkan untuk diberikan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada Dr. Isman, apakah sudah jelas dokter? Baik, ya, sudah jelas. Izin untuk menjawab, dokter. Untuk terapi ILA tadi ya dok, kan kalau untuk ILA itu tidak direkomendasikan untuk dilakukan pemberian seperti antifibrotik ya dok, karena setahu saya itu belum ada bukti yang kuat dok. Saya dibaca di panduan ini juga tidak ada rekomendasi untuk tata laksana antifibrotik seperti nintedanib atau pirfenidon dok untuk kasus-kasus dengan ILA atau ILA ini dok. Jadi untuk jawaban dari pertanyaan ini mungkin tidak ada bukti kuat untuk memberikan tata laksana seperti antifibrotik ya dok, dan juga mungkin bisa adanya risiko efek samping dari antifibrotik yang justru malah bisa membuat pasien itu tambah buruk secara progresivitas dari penyakitnya itu. Mungkin untuk dipertimbangkan diberikan terapi itu jika ilahnya itu dengan progresivitas yang nyata dok, dan juga ada gejala yang membuat pasien menjadi sesak ataupun batuk yang memberat dok. Tetapi itu juga harus didiskusikan lebih lanjut untuk pertimbangan pemberian dari antifibrotik dok. Mungkin sekian jawaban yang bisa saya berikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya Dr. Isman. Selanjutnya kepada Dr. Muhammad Iqbal Nur. Apakah ada tanggapan dokter? Ya, terima kasih untuk Dr. Isman atas penjelasannya. Berarti memang belum ada bukti ya dokter bahwa antifibrinolytik ini bisa bermanfaat, dan tadi untuk yang terapi dapat dipertimbangkan jika kondisi ILA fibrosis dengan bukti progresi radiologis atau paru dalam kondisi yang simptomatik tadi ya dok. Terima kasih Dr. Isman atas penjelasan. Baik, terima kasih atas tanggapannya Dr. Muhammad Iqbal Nur. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi umpan balik yang akan disampaikan oleh narasumber dari kegiatan ilmiah siang hari ini. Narasumber pertama, saya persilakan kepada Dr. Muhammad Nurman Arifyansa, spesialis paru, untuk memberikan umpan baliknya, dokter. Mohon izin kepada Dr. Nurman, dipersilakan untuk memberikan umpan balik, dokter. Dengeran? Sudah terdengar dokter? Ya, sebelum masuk ke ininya, jadi
sebelumnya saya tanya dulu, udah pada baca belum ininya, materinya yang dibawakan tadi? Udah pada baca? Nah, ya udahlah. Ya, jadi sebelum temennya maju, ya kita baca dulu lah ya, minimal. Oke, pertanyaan pertama tadi apa, Dok? Mohon izin Dok, untuk pertanyaan pertama tadi dari Dokter Versa terkait jika pasien ada hasil CT scan torak dengan gambaran ground glass opacity bilateral kurang dari 5% dari dari satu zona paru, apakah sudah bisa dikategorikan sebagai ILA, Dok? Oke, ya, ketahuan belum bacanya ya. Jadi kalau kan dikirim lewat email ya, ini masalah ini kan masalah definisi dulu. Jadi kalau mau menentukan ILA atau tidak, lihat ILA itu definisinya apa. Ini dia sudah jelas nih terang-terangan. ILA itu adalah kelainan yang terdeteksi di CT scan. Nah, dan juga ada kriterianya lagi nih. Selain itu dia nggak cuma terdeteksi di CT scan aja, harus berapa banyak sih luasnya, biar 5%. Nah, kalau misalnya kurang dari 5%, masuk nggak ke kriteria? Gitu. Kalau nggak masuk, ya jangan dipaksain ke ILA juga. Nah, ini udah jelas, dia jelas banget itu udah mengatakan kalau syaratnya harus harus lebih dari 5%. Kalau kurang, ya kita nggak masuk ke ILA. Kita cari kemungkinan yang lainnya. Kenapa dia? Gitu. Terus pertanyaan kedua tadi apa lagi? Izin Dok, pertanyaan yang kedua, bagaimana riwayat keluarga dan uji genetik dapat membantu dalam penapisan ILA pada populasi risiko tinggi? Kayak, nah ILA itu kan tadi jelas nih, dia kelainan yang tampak pada CT scan gitu ya, dan luasnya dari 5%, itu baru kita definisi ILA dapat di situ. Nah, jadi ILA itu kita tahunya kalau kita udah periksa. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu, orang ini ada nggak sih dia beresiko nanti parunya itu akan terjadi ILA, karena kalau ILA itu nanti dia kalau ada salah satu tanda, mau itu gejala kah, atau ada penurunan fungsi paru kah, itu, atau nanti mungkin di gambaran CT scan-nya itu udah ada gambaran retikulasi. Nah, itu kan udah jatuhnya nanti ILA, dan yang tadi saya sebutkan masuknya nanti ILD jatuhnya. Nah, kita kan menjaga supaya pasien ini gimana sih, kalau misalnya awal-awal kita ketemukan kan kita lebih mudah untuk melakukan rapat bersama. Karena kalau udah jatuh ke ILD sifatnya kronik progresif, dan dia akan terus turun. Itu walaupun dengan menggunakan antifibrotik kita bisa ngerem doang, tapi tetap dia akan terus langsung kayak gitu. Nah, jadi ya kriterianya udah jelas juga di sini tadi. Kita bisa lakukan tuh, lihat faktor resikonya apa sih yang orang bakal kena ILA. Jadi usia lebih tua, terus ada riwayat keluarganya yang ada penyakit fibrosis sebelumnya gitu. Kita juga bisa lihat dari kebiasaannya, apakah kebiasaan pasien ini ada merokok kah, atau misalnya juga pasien ini sering ada peliharaan di rumah, pelihara burung misalnya, ada segala macam. Terus juga dari tempat kerjanya, dilihat juga ini kerja di mana sih dia nih. Nah, kalau kerjanya di bagian yang sering kena debu atau kena bagian zat-zat kimia, nah ditanya juga ini dia pakai pelindung diri apa enggak, banyak kayak gitu. Jadi kita itu faktor risikonya yang harus kita kejar. Jadi kalau untuk penapisan itu yang harus diketahui. Nah, terus lanjut, kalau ini kan pemeriksaan fungsi paru itu bisa dilakukan tuh, misalnya kita kalau dia kerja di perusahaan, pasti dia setiap 6 bulan akan melakukan yang namanya pemeriksaan kesehatan. Itu salah satunya adalah pemeriksaan spirometri. Jadi kita bisa tahu nih, kalau misalnya itu dari perusahaan, kita bisa lihat, oh iya, bapak ini bagus nih hasilnya bulan 6 bulan ini, 6 bulan depan bagaimana ya, kayak gitu.
biar bisa lihat. Nah, kalau di LCO mungkin kalau di Indonesia kita nggak semuanya punya di LCO ya. Ya, lanjut pertanyaan yang berikutnya apa nomor 3 tadi? Izin dok. Untuk yang nomor 3, apakah yang dimaksud dengan pencegahan primer dan sekunder pada ILA dan seberapa mungkin hal itu diterapkan di fasilitas kesehatan di Indonesia? Primer sama Sekunder, dokter. Pencegahan primer dan sekunder. ya pencegahan primer, pencegahan sekunder. Primer itu berarti mencegah biar dia nggak jadi sakit. Nah tadi udah kita cari faktor resikonya. Nah itu kita cari faktor resikonya. Ya kalau namanya orang Indonesia kan jarang ya ada yang namanya persen kesehatan berkala itu, sana mau itu diperiksa kesehatannya. Nah kalau paling mungkin kita bisa lakukan kayak gitu pada pasien-pasien yang pertama sadar akan kesehatan, yang kedua memang pasien yang kerja di perusahaan, karena perusahaan yang resmi itu mereka akan ada pemeriksaan kesehatan berkala. Nah di situ kita harus cari riwayat kesehatannya ada apa aja, ya riwayat keluarganya, kebiasaan perokok, yang ini bisa keluar semua nanti pertanyaan-pertanyaan yang ada di layar ini. Itu terus perjalanan primernya. Kalau sekunder gimana? Tadi primer, kalau sekunder Melakukan screening dok. screening tadi udah tadi primer. Dia udah terpajan nih, udah terpajan, jangan sampai sakit kan. Kalau ini kan yang pertama primer tuh biar jangan sampai dia kena gitu ya. Kalau itu cuma biar dia nggak kena sama sekali ya. Kalau sekunder dia bakalan kepajan nih, supaya dia nggak sakit. Nah itu tadi kalau screening dan juga cari prinsip apa sih harus diubah dari pasien ini. Karena dia suka ngerokok ya, edukasi lah untuk berhenti ngerokok. Kalau tersier tadi udah ya, nah, di panduan ini ada. Terus yang terakhir tadi apa? Antifibrotik ya? Iya dok. Betul. Terapi. Ya, terkait antifibrotik. Nah, ILA kan kelainannya kita tahu pada CT scan. Yang perlu kita berikan antifibrotik itu kalau dalam kondisi yang mana? Itu dulu. Nah, sekarang tujuan diberikan antifibrotik buat apa? Gitu. Itu harus ke sana dulu nih. Kita punya senjata ini tuh cara menggunainnya bagaimana, kapan digunainnya kita harus tahu. Nah, sekarang lihat dulu nih. Kenapa kita kasih antifibrotik? Fibrotiknya kayak gimana? Lihat, dia masuk nggak ke kriteria yang ILA, terus ada bawahnya tuh ada penurunan fungsi parunya, penurunan DLCO-nya, terus dia ada juga gambaran bronkiektasisnya, honeycombing atau bronkiektasis atau retikulasinya. Nah itu lebih dari 5% gitu, terus sudah sesak terus ya otomatis kita ada tempatnya, karena kita lihat memang dia sudah nih, kita CT scan, kita simpulkan bahwa dia gambarannya masuk ke gambaran UIP pattern. UIP pattern otomatis ada honeycombing, ada bronkiektasis, dan itu dia khas tuh basal bilateral. Nah itu udah nyanyiannya dari si UIP pattern gitu, jadi kan luas dia. Baru kita perlu berikan itu. Kenapa kita beri antifibrotik? Supaya kita ngerem, jangan nanti kronik progresif akan makin terus kan, kita ngerem supaya dia nggak makin banyak, nggak makin nambah, terus juga sesaknya pasien nggak juga nambahnya cepet gitu. Jadi kita lihat dulu, jadi nggak bentar-bentar melihat ini ada nih bronkiektasis, kasih aja langsung antifibrotik. Lihat dulu yang mana yang perlu dikasih ya, nggak semuanya kita kasih. Terus udah habis ya? Oke. Sudah dok. Saya mau berpesan buat semuanya nih sekarang. Jadi ini contoh penulisan kajian pustaka, contoh penulisan presentasi yang tidak sesuai kaidah yang pernah saya ajarkan. Ya, gitu. Pertama saya sedih karena saya mengajarkan terus saya melihat, ternyata nggak diterapkan. Itu sama aja saya nggak bermanfaat gitu ya. Oke, pertama dari penampilan
ini ada tuh saya bilang singkatan CT sama dengan komputomografi ILA interstitial abnormality, enggak kan? Kita ini namanya nyalin, ini kan plok ketiplok, jadi ini tulisan yang ada di makalah cuman di copy dan ditempel di sini. Nah, kalau aturan penulisan itu kan udah saya bilang kalau ada kayak gini ditulis ulang, kita tulis di bahasa Indonesia kan. Ini kan bisa fitur LA risiko tinggi bisa. Terus kalau mau tulis ILA, tulis aja ILA tapi di depan tulis interstitial lung abnormality, di depan ditulis dulu. Selanjutnya pakai ILA silakan. Kayak gitu, nggak setiap ini disingkatan CT komputer juga cuma di slide ini, slide berikutnya ada lagi. Itu satu. Nah, terus yang berikutnya adalah penggunaan bahasa tidak konsisten. Kadang menggunakan penapisan, kadang menggunakan screening. Mau yang mana? Bahasa Indonesia yang mana dipakai? Kita sekarang menganut bahasa Indonesia. Nanti akan kita bikin satu hari full bahasa Inggris semua. Jangan sampai kalian gelagapan ya. Kalau dibikin bahasa Inggris, karena dikasih bahasa Indonesia ke Inggris-Inggrisan. Tadi bikin Inggris dan ke Indonesia-Indonesiaan ya. Terus yang berikutnya, banyak sekali menggunakan dari tidak pada tempatnya. Dikit-dikit dari. Jadi kalian nih, misalnya family history of pulmonary fibrosis, jadi diartikan riwayat keluarga fibrosis paru dari riwayat keluarga, jangan diartikan dari dong of-nya. Of itu nggak bukan berarti dari, ya. Of itu adalah menerangkan yang akan diterangkan oleh kalimat itu, ya, bukan dari. Jadi jangan ada kata of langsung ini hasilnya dari, tidak, ya itu. Terus adanya, nah banyak adanya udah ditegur dong dokter Novi tadi kan. Terus waktunya juga diperhatikan, jangan sampai lewat gitu. Ini saya berpesan untuk semuanya ya, kalau besok masih kayak gini lagi, siapapun yang tampil langsung saya bikin kalian nanti harus tampil presentasi bahasa Indonesia ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas umpan balik dan arahannya Dr. Numan. Selanjutnya kepada narasumber yang kedua, Dr. Noviana Yusuf, spesialis paru konsultan. Dipersilakan dokter memberikan umpan balik. Terima kasih Dr. Arif. Ya, itu yang dipesankan, yang saya mau pesankan yang dipesankan Dr. Norman itu tadi yang terakhir itu pesan-pesan yang wajib dikerjakan ya, tolong, karena Dr. Norman juga memang sudah diamankan untuk menertibkan ya, kaidah-kaidah secara penulisan seperti itu, nanti akan bermanfaat ketika bermanfaat ketika dokter-dokter juga akan membuat karya tulis ya. Jadi tolong diperhatikan dari awal semua kaidah-kaidah tata penulisan apa yang sudah disampaikan Dr. Norman, tolong diterapkan. Untuk mengenai materi pada siang hari ini ya, sudah banyak juga yang disampaikan Dr. Norman. Jadi memang tentang ILA ini sendiri atau interstitial lung abnormalities. Jadi memang kriterianya itu kan kalau ditemukan lebih dari 5% ya. Tapi artinya jika tidak ditemukan kurang dari 5% temuan itu artinya tidak bisa dianggap diabaikan juga. Jadi itu juga bisa menunjukkan untuk awal dari kelainan yang mungkin akan terjadi ke depan ya. Jadi bisa aja jadi ada gambaran early ILD atau mungkin yang ditemukan hanya retikulasi ringan, entah nanti jadi, apalagi kalau memang pasien itu mempunyai faktor risiko nantinya ya. Jadi tidak bisa diabaikan walaupun dengan temuan yang kurang dari 5% itu tadi ya. Kemudian yang perlu ditekankan lagi tadi dari sudah banyak ya.
Pencegahan ya tadi yang sudah disampaikan juga Dokter Sabrina, ya pencegahan primer, sekunder. Ya tadi pencegahan primer itu termasuk diantaranya adalah ya ini pajanan, kemudian yang smoking cessation, vaksin segala macam itu ya untuk mencegah terjadinya kelainan pada parenkim paru lebih lanjut. Kemudian untuk pencegahan juga untuk mencegah terjadinya progresivitas dari kelainan tersebut ya. Kemudian kalau untuk yang terapi antifibrotik itu tidak diberikan, itu sebenarnya tidak tergantung dari temuan yang dari CT scan itu sendiri. Sebenarnya tidak semua juga tidak artinya tidak diberikan. Tapi kalau memang ada indikasi dan disesuaikan dengan klinis, kemudian hasil-hasil pemeriksaan yang lain, akan ada tempatnya untuk pemberian antifibrotik. Lebih kurang seperti itu. Jadi ya penekanannya ya tadi itu ya ILA. Jadi walaupun kurang dari 5% tidak bisa diabaikan. Jadi mungkin perlu screening berapa bulan gitu ya. Kemudian kalau kemarin kan saya alhamdulillah ya dapat kesempatan untuk velo di Taiwan. Nah di sana tuh udah berlaku untuk screening pada populasi di sana tuh screening LDCT sudah berjalan. Jadi pada populasi yang usia lebih dari 40 tahun, kemudian ada faktor risiko, family history-nya atau riwayat rokoknya, kemudian pajanan. Nah itu akan dirangkul untuk pemeriksaan LDCT. Jadi di situ untuk screening ke arah kanker parunya. Di situ. Tapi kalau untuk di Indonesia kan memang banyak polisi yang menyebabkan mungkin untuk screening kesehatan di Indonesia, untuk rakyat Indonesia ini agak kurang jalan ya. Ya itu. Kemudian apa lagi? Ada yang mau dipertanyakan lagi nggak? Udah cukup ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Halo? Izin sudah semua terjawab dokter. Sudah ya. Kalau sudah mungkin kembali ke dari saya cukup sekian. Mungkin bisa dikembalikan ke penanggung jawab ilmiah ya. Lanjutannya. Baik, terima kasih atas umpan balik dan arahannya Dr. Novi. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada penanggung jawab ilmiah pada siang hari ini pada Dr. Laharsa Madison, spesialis paru. Dipersilakan dokter untuk memberikan umpan baliknya dok. Mohon izin kepada Dr. Laharsa. Ya, baik, terima kasih. Selamat siang, menjelang sore Dokter Mosli dan teman-teman PPD semua. Dari saya tadi sudah jelas, dari Dokter Arif juga sudah jelaskan. Menurut saya nanti kalau ada yang kalau ada kasus yang lebih banyak, misalkan ditemukan di lapangan, bisa langsung diambil jurnalnya, kemudian dipresentasikan. Karena memang ini kasusnya jarang kan ya seperti ini. Apalagi kalau di saya di Fatmawati, kebetulan LD nggak terlalu banyak. Barangkali dari center lain seperti di RSPG itu bisa, kalau memang ada kasusnya bisa dipresentasikan. Dari saya cukup, terima kasih. Baik, terima kasih atas umpan balik dan arahannya Dr. Laharsa. Baik, jika sudah cukup demikian kegiatan ilmiah pada siang hari ini, mari kita tutup kegiatan ilmiah pada siang hari ini. Semoga kegiatan ilmiah pada siang hari ini bisa menambah keilmuan kita dan bisa menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita menutup kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudiuka ma'alam ta'nahu fardudhu ilaina inda hajatina wa la tunsinahu ya rabbal alamin.
Ya Allah, sesungguhnya kami titipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, maka kembalikanlah ia kepada kami ketika kami membutuhkannya, dan janganlah Engkau membuat kami lupa padanya, ya Allah, wahai Tuhan semesta alam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kita dengan yang hari ini. Saya Arif Himawan selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu kegiatan pada siang hari ini. Saya akhiri kegiatan pada siang hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Ya, izin live. Baik dokter. Kalau mau mulai berarti tergantung PJI-nya. Kalau mulai diskusi dipersilakan narasumber dulu, penutup baru PJI. Berarti yang meletik aja bang, apa? Biar ingat meletik di dokumen. Penutup apa? Ya kalau selesai yang ngasih arahan terakhir PJI niat, dia pembuka sama penutup. Oh iya. Aku nggak. Lu? Kayaknya harus dua laptop. Kayaknya karena ada buat konten. Nontek apa? Kesimpulan terus habis itu pertanyaan orang diulang. Mampus lah aku. Kalau ini di sini ini layar aku. Gua buat yang screen sini. Japri aja kalau kata gua bang. Udah habis jadwal jagaan. Bagus sabar bang. Udah ya sekarang ya. Kita ngaji di sini aja ya, jam 5. Ambil ngabuburit cuy. Ya bang. Ngaji di sana bang. Mau buat itu mbak. Bukan dari istrinya Bang Bagus ini. Bang aja, taruh Bang jangan pulang dulu ya. Kenapa nggak bisa diedit? Tugas IT tidak beres-beres ya. Sama. Nih. Kalau kemana bang Aseng? Astaga, aku mau jatuh jahat. Iya, aku dia. Siapa nak pukul tadi? Naik nih, gak? Kena sadaran kita.